Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga tanggal 3 Juni 2020. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Joko Mulyono. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah keluarga malam hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 22 Besar dan Ajaib. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan, serta hikmat dan berkat-Mu, melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih Bapa. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 51, bait yang pertama dan yang kedua, Kitab Suci Hartaku. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu untuk kami mendengar berkat Tuhan dan firman Tuhan yang kami renungkan melalui ibadah pada malam ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus boleh memeteraikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan rencana Tuhan melalui firman yang kami baca pada malam ini. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun pembacaan firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada malam ini, terambil dari Imamat pasal 18, sekali lagi Imamat pasal 18, ayat 6
hingga 30, cukup panjang firman Tuhan yang akan kita baca pada malam ini. Demikianlah firman Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan, janganlah kau asingkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu dan dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya, selama kakaknya ia masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesama, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya ke bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini yaitu berbicara mengenai tentang kudusnya perkawinan. Dan ini diberlakukan kepada bangsa Israel. Mengapa firman Tuhan ini diberikan kepada bangsa Israel? Masalah tentang kekudusan perkawinan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Pada saat ini tentang aturan yang Nabi Musa berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan mereka sedang menuju ke tanah Kanaan. Dan melalui itulah akhirnya Nabi Musa memberikan suatu ketetapan dan peraturan tentang perkawinan yang kudus di hadapan Tuhan. Di sini firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya mereka ingat di saat mereka mau masuk di dalam Kanaan, supaya mereka diingatkan bahwa mereka tidak hidup lagi seperti waktu mereka di tanah Mesir, yaitu hidup di dalam penyembahan berhala dan hidup tanpa moral yang baik dan hidup tanpa keadilan dan seks bebas ada pada waktu mereka hidup di dalam waktu mereka hidup di tanah Mesir. Makanya ini Nabi Musa memberikan satu perintah kepada bangsa Israel saat mereka akan masuk di tanah perjanjian. Dan ini juga dilakukan bangsa Israel yang akan masuk di tanah Kanaan. Mereka juga diingatkan oleh Nabi Musa. Karena orang Kanaan adalah orang yang juga menyembah berhala. Dan tidak ada hukum moral di antara mereka. Juga hampir orang sama dengan orang Mesir, yaitu seks bebas ada di tengah-tengah bangsa Kanaan. Makanya itu Nabi Musa melalui firman Tuhan ini mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka masuk di dalam Kanaan. Ingat, kamu jangan seperti orang yang dulu. Karena saya pikir benar. Karena hampir 400 tahun mungkin. 400 tahun bangsa Israel berada di tanah Mesir. Jadi kehidupan mereka hampir menyatu tentang adat istiadat tanah Mesir. Makanya itu firman Tuhan malam ini mengingatkan kita tentang perkawinan yang kudus. Supaya saat mereka sudah masuk di dalam Kanaan, ini loh keadaannya. Tanah Kanaan hampir sama dengan tanah Mesir. Karena kamu sudah dikeluarkan dari tanah Mesir dan kamu telah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kamu jangan masuk. Di waktu masuk ke dalam tanah Kanaan, jangan seperti orang Kanaan. Jadi mereka diingatkan tentang masalah perkawinan yang kudus. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya sebelum umat pilihan sampai di tanah Kanaan, Tuhan Allah memberi hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Jadi di saat mereka akan masuk di dalam Kanaan, Tuhan memberikan hukum dan ketetapan bagi bangsa Israel, yaitu tentang kudusnya perkawinan. Karena sebagai umat pilihan Allah, Israel dituntut hidup kudus. Sekali lagi bahwa sebagai umat Allah, Israel dituntut hidupnya harus kudus. Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 4 dan 5. Firman Tuhan ini sangat penting sekali. Karena mereka akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang penduduk aslinya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dan tidak kudus. Di sini bangsa Israel untuk hidup, diminta bangsa Israel untuk hidup taat dengan ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan itu bisa kita baca di dalam ayat 24 hingga ayat yang ke-30.
Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan tidak mau umat pilihannya mengikuti gaya hidup yang lalu, yaitu waktu mereka di Mesir, dan bahkan mereka akan masuk di dalam tanah perjanjian. Tuhan tidak mau umat pilihannya hidup tergerus oleh gaya hidup mereka. Tuhan ingin bangsa Israel hanya menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan minta kepada bangsa Israel. Tuhan minta, hei, engkau hanya menyembah Tuhan, tidak boleh ada yang lain. Di mana mereka akan tinggal di tanah Kanaan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Tuhan memberikan peraturan yang mendetail sekali tentang kekudusan perkawinan. Seperti yang saya ingatkan, seperti yang saya ungkapkan, karena kehidupan bangsa selama dia hidup di tanah Mesir dan tanah Kanaan, makanya itu Tuhan memberi satu ketetapan yang sangat mendetail sekali kepada bangsa Israel. Kita bisa, yang pertama kita bisa lihat di dalam ayat 6 hingga 11, yaitu merupakan peraturan perkawinan yang tidak boleh dilakukan dan di dalam lingkar dalam, yaitu mereka tidak diperbolehkan melakukan perkawinan sesama anggota keluarga. Yang lagi ayat 16 berbicara merupakan peraturan perkawinan yang tidak boleh dilakukan di dalam lingkar dalam, yaitu kita mengadakan perkawinan sesama anggota keluarga. Ayat 7-8 berbicara anak-anak laki tidak boleh kawin dengan ibunya. Ini aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di ayat 9 dan 11, anak laki-laki tidak boleh kawin dengan saudara perempuan. Dan ayat 10, tidak boleh kawin anak lain dengan cucu perempuan. Ini ketetapan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Yang kedua, ketetapan apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa baca di dalam ayat 12 hingga 18, yaitu tentang peraturan perkawinan dengan saudara. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bangsa Israel, mereka tidak boleh kawin dengan saudara. Yaitu istri tidak boleh menikah dengan istri saudara ayahnya. Dan tidak boleh menikah dengan menantu perempuan. Itu ada di dalam ayat 14 dan 15. Dan istri tidak boleh menikah dengan istri saudara. Agak bingung ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan gumuli pelan-pelan. Pasti akan ketemu berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Dan anak maupun cucu dari istri tidak boleh. Di ayat 17. Dan istri tidak boleh dengan saudara perempuan istri selama istri masih hidup. Ini ketetapan ayat yang ke-18. Yang berikutnya, yang ketetapan Tuhan berikan kepada bangsa Israel, yaitu tentang persinahan. Kita bisa baca di dalam ayat 20 hingga ayat 23, yaitu hubungan seksual yang tidak normal, seperti dengan sejenis, di ayat 22, dan dengan binatang, ayat 23. Yang keempat adalah peringatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Itu dalam ayat 24-30. Jika bangsa Israel melanggar ketetapan yang Tuhan berikan tersebut di atas, Tuhan akan menghukum. Yaitu Tuhan akan memuntahkan orang Israel karena mereka telah berbuat najis. Jikalau mereka melanggar yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan akan menghukum. Dan mereka akan memuntahkan, menghalau bangsa Israel di kota Kanaan. Oleh karena itu, sebagai umat pilihan Allah, umat Israel harus berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka melakukan? Supaya mereka tidak disingkirkan dan dilenyapkan oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin agar umat Israel, baik secara pribadi, baik secara keluarga,
baik secara suku dan bangsa, tetap hidup kudus bagi Tuhan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menajiskan, karena hal itu akan menodai kekudusan Tuhan. Imamat 11 ayat 44 berbunyi, saya akan baca. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Inilah karena Tuhan kudus, umat Israel diminta hidupnya harus kudus. Karena hal itu, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan pada malam ini, kita ingat bahwa keluarga kita adalah merupakan satu pondasi dari gereja dan masyarakat. Kalau keluarga kita amburadul, pasti akan berdampak bagi gereja dan masyarakat. Di sini diingatkan sekali lagi bahwa keluarga adalah pondasi bagi gereja dan masyarakat. Makanya kita dituntut, keluarga kita adalah keluarga yang taat pada firman Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Tidak mengherankan bila Tuhan memberikan peraturan yang begitu mendetail mengenai relasi antara keluarga dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup di dalam kenajisan. Untuk menunjukkan batasan dan larangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait tentang perkawinan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah satu berkat yang indah tentang keluarga kita. Hati-hati di saat kita masuk dalam perkawinan, anak kita, karena keluarga terdiri bapak, ibu, anak-anak, baik itu perempuan, laki, saudara perempuan, saudara laki-laki. Di saat mereka masuk dalam perkawinan, mereka harus benar-benar jadi orang yang jadi berkat dan tidak seperti orang Mesir dan Kanaan yang semaunya gue, yang hidup bebas. Firman Tuhan mengingatkan pada kita batas-batasan secara detail tentang perkawinan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan, saat ini kita hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Orang bilang, ya, pergaulan bebas dan sebagainya ada di tengah-tengah kita. Adat kebiasaan mereka sangat berbeda dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan hidup seperti mereka, seperti orang di luar kita. Tetapi kita harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang Tuhan minta. Kita harus berani tampil beda. Ini yang Tuhan minta juga. Di tengah-tengah lingkungan yang saat ini, yang di tengah-tengah pergaulan kita, pergaulan yang hampir tidak mengenal Tuhan, yang mereka hidup semaunya gue, banyak hal yang mereka lakukan yang bertentangan dengan Tuhan. Kita diingatkan sebagai keluarga, kita harus tampil beda. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita harus menjadi terang dan menjadi contoh bagi mereka. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang hidup di dalam masa pandemi COVID-19. Dan akan menuju di dalam kehidupan new normal. Istilah baru lagi. Pandemi, sekarang kita masuk di dalam keadaan new normal. Saya mengajak kita semua sebagai anak Tuhan, marilah kita bersama seluruh anggota keluarga untuk hidup membangun relasi yang kudus dengan sesama anggota keluarga.
saling menghargai dan saling mengasihi. Karena itulah yang Tuhan ingin kehendaki kita sebagai keluarga. Percayalah, kalau kita mau melakukan ini, pasti keluarga kita akan bahagia. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengamini firman Tuhan pada malam ini, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu di dalam ucapan syukur kami kepada Engkau. Pada malam ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali melalui firman Tuhan tentang arti kudusnya suatu perkawinan. Kami diingatkan sebagai keluarga, orang yang mencintai Tuhan, sebagai keluarga dalam keluarga anak-anak Tuhan, kami diperhadapkan dengan kondisi saat ini tentang keadaan zaman di tengah-tengah lingkungan yang begitu membuat kami hidup di dalam keduniaan. Tapi melalui firman Tuhan kami kembali diatur oleh firman Tuhan tentang aturan-aturan yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, terutama di dalam kehidupan kami berkeluarga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini. Biarlah firman ini boleh hidup di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman ini boleh kami taati dalam kehidupan kami. Pada surga kami sekali lagi berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati, Tuhan jagai. Biarlah gereja kami boleh menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-Mu yang ada, mulai dari Ibu Pendeta, para majelis, unit misionaris, para komisi, panitia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan secara khusus untuk tim Imporkom yang telah menyiapkan pelayanan melalui media online ini Tuhan. Kami memohon biar Tuhan berkati satu persatu anak-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, jagai keluarga mereka. Biarlah kasih Tuhan dan berkat Tuhan ada di tengah-tengah mereka semua. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan sepenuhnya seluruh warga kami, jemaat-Mu di Bukit Zaitun, baik di sektor 1, 2, dan 3. Biar Tuhan memberkati mereka satu persatu. Segala pergumulan yang ada, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jika mereka ada yang sakit, biar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Jika mereka mengalami suatu kesusahan, kebutuhan hidup, Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, jika ada keluarga jemaat-Mu yang mengalami suatu kendala, kami mohon Tuhan, Engkau hadir dan beri kekuatan, dan bahkan Tuhan memberikan berkat yang melimpah bagi mereka Tuhan. Biarlah kami sebagai jemaat mempunyai suatu kepedulian bersama untuk memikirkan dan mau terlibat hidup bersama untuk saling mengasihi dan untuk saling membantu kepada jemaat kami yang kena dampak di dalam COVID-19. Terima kasih Bapa. Lagi kami berseru dan bersyukur kepadamu Tuhan, kepada seluruh umat anak-Mu yang boleh mendengar firman Tuhan, yang boleh bersama beribadah pada malam ini. Tuhan berkati. Inilah doa syukur kami Tuhan, sekali lagi kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil mengingat kata Alkitab, bersyukurlah kepada Allah Bapa untuk apa yang dilakukan Yesus bagimu. Kolose 3 ayat 17b. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 81, bait pertama dan yang kedua. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengar firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan jadikanlah firman itu menjadi berkat dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami, umat manusia. Di hari ini dengan penuh ungkapan syukur, kami datang menghadap hadirat-Mu, sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini, adalah merupakan satu anugerah yang terindah dan teristimewa, lagi nafas kehidupan masih terus kami miliki. Sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan syukur bersama keluarga kami. Terimalah dan kuduskanlah pemberian sukarela ini sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah keluarga ini selalu dalam lindungan-Mu dan terang-Mu yang abadi. Dan biarlah persekutuan keluarga yang telah kami bangun ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.